Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Habib, kita coba untuk berlatih membuka meeting kita. Pak Habib sudah masuk belum ya? Oh, belum masuk ya? Atau Miss Isti, silakan. Dicoba latihan membuka, nanti terakhir kita tutup ya. Bisa, Ustadz. Belum bisa, yang bisa boleh persiapan ya. Sebentar, maaf saya salah nama tadi. Afwan ini tadi langsung masuk, jadi namanya masih pakai nama anak saya, kemarin dipakai untuk Zoom. Tapi tidak masalah. Silahkan yang bisa untuk latihan jadi Ro'isatul Jalasah atau Ro'isul Jalasah. Ada yang sudah bisa? Belum ada? Mulai besok Sabtu ya. Haya naftahu liqa'ana fi hadas sobah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sudah terdengar ya? Ya, langsung saja kita masuk ke orientasi level 2 karena sudah jam 5 lebih 5. Untuk orientasi level 2 ini saya tidak menyampaikan slide ataupun materi seperti level 1, tapi besok akan dibagikan materinya, sambil akan kita evaluasi di akhir level 2. Ini mengingat peserta-peserta yang terdahulu, yang sebelumnya ketika diberikan materi di awal, ada bahan bacaan, bahan tulisan yang sesuai apa yang disampaikan, terkadang justru malah mengurangi efektivitas praktek listening dan speaking-nya. Kecuali kita mau aktif di tempat masing-masing, sehingga hasilnya tetap optimal. Ketika nanti kurang optimal, maka di level 3 materinya akan kita berikan setiap meeting saja. Namun mudah-mudahan ketika kita bisa menangkap materinya, kemudian mau mempraktekkannya, maka tidak ada masalah ya ketika kita bisa mendapatkan materi lebih awal secara lengkap. Seperti halnya di level 1 yang lalu, kita sudah mengerti ya definisinya. Untuk level 1 mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata, sekaligus berupaya tahu artinya. Alhamdulillah kita sudah mengenal juga kosakata bertema, kita juga sudah berusaha mengenali setiap kosakata itu mempunyai atau terdiri dari beberapa huruf, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga 7 huruf. Maka dari itu, di level 2 ini kita akan mengenal, mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kata menjadi kalimat, sekaligus berupaya mengerti artinya. Namun demikian, sudah ada Pak Habib yang hadir di sini sudah masuk. Silahkan latihan untuk menjadi pembuka acara ya. Dicoba dulu, dilatih dulu. Nanti terakhir ditutup Pak Habib juga. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan wa Alhamdulillah. marhaban bikum fi daurah lughatil arabiyyah. Hayya naftah liqa'ana fi hadha sabah bi qira'ah basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an haya nasma' ad-dirasah ila Ustaz Al-Rais Muttaqin. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Syukran jazilan ila akhina Habib Nasution fi Masuji ya. Mustamir Ad-Dars Al-Lughah Al-Arabiyyah fi Hada Sobah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita di hari ini ya, orientasi level 2. Jadi saya ulang kembali, level 2 adalah mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kata sekaligus berupaya mengerti artinya. Jadi apapun aktivitasnya, apakah kita sedang mendengar, kemudian mengucapkan, membaca, termasuk menulis, itu langsung diupayakan mengerti artinya. Bahkan kosakata yang sudah kita kenali, yang sudah kita familiarkan, itu kita coba untuk rangkai. Nah, untuk itu mulai hari ini atau besok, kita upayakan sudah mempunyai komitmen untuk mengembangkan jumlah kosakata yang kita miliki. Karena itu adalah modal kita. Kalau huruf, itu sangat terbatas, dan kita semua sudah tahu jumlahnya, 28, 29, atau 30. Tapi untuk kata, ini bisa dikatakan tidak terbatas ya. Kita tidak mengetahui jumlah kosakata yang ada dalam bahasa Arab itu ada berapa, itu sampai sekarang kita tidak bisa mengerti. Ribuan ya itu ya. Atau mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin juga bisa jutaan, kita nggak mengerti. Maka dari itu, nanti kita coba kembangkan kosakata yang ada. Kecuali kamus atau kitab termasuk Al-Quran, itu jumlahnya kita nanti bisa hitung ada berapa yang tidak diulang ya. Artinya kosakata yang tidak sama, ada berapa sinonimnya, ada berapa juga kosakata yang diulang. Termasuk kalimat-kalimat diulang itu di dalam Al-Quran cukup banyak ya. Sehingga sebenarnya mempermudah kita ketika kita murojaah atau hafalan. Kalau Al-Quran itu ada beberapa yang sama ya. Nah, maka dari itu standarnya adalah 5-10 per hari. Nah, jadi jangan sampai kita tidak berkembang, minimal 5, maksimal 10. Kalau yang mempunyai kemampuan lebih, yaitu berarti atas izin Allah diberikan kemudahan di atas rata-rata. Tapi di Arabik kita selalu mengajak minimal 5-10 untuk level 2 ini ya, pengembangan jumlah kosakata kita per hari. Nah, setiap sholat kalau bagi yang muslim-muslimah bisa ditambahkan sebelum 1, setelah 1. Bahkan dalam sholat tersebut kan kita sudah menyebutkan juga kalimat di dalamnya juga banyak kata. Nah, itu bisa jadi nanti modal kita untuk merangkai kata yang kita familiarkan tersebut menjadi sebuah kalimat. Baik. Nah, selanjutnya yang kita sendiri sudah mempelajarinya atau memfamiliarkannya di level 1, termasuk yang dari luar materi yang ada di level 1. Nah, itu silahkan ya. Misalnya Pak Habib kemarin apa temanya? Tentang Kemarin tentang warna misalnya. Anggota keluarga tadi. Nah, anggota keluarga. Boleh langsung dicoba, dirangkai dengan kata yang lain. Minimal 2. Tapi biasanya ada yang masih kesulitan. Kalau 2 kata itu kadang-kadang masih kesulitan sehingga membutuhkan kata hubung atau kata depan sehingga menjadi kalimat yang mudah dimengerti. Tapi kalau bisa 2 silahkan. Coba Pak Habib nih. Anggota keluarga ditambah dengan tema yang lain, silahkan. Boleh yang dari modul level 1 ataupun dari luar.
mau menyebutkan apa? Kosakata apa dalam anggota keluarga? Misalkan ayah kan, Nah, ayah. Ayah bahasa Arabnya? abun. Ya, terus mau dirangkai ayah, kenapa? Ayah bagaimana maksudnya? Pengen seperti apa? Dirangkai makna Misalkan dari Indonesia. misalkan mobil ayah gitu. Nah, mobil ayah. Nah, itu juga bisa ya. Tapi dia sudah menggunakan istilahnya kepemilikan. Tapi boleh dicoba, mobil ayah. Ini sudah frase ya, belum kalimat ya, baru frase saja. Jadi mobil apa bahasa Arabnya? Saya rotun. Sayyaratun. Ketika kita menemukan kata mobil dan ayah, berarti dalam bahasa Indonesia mobil ayah. Nggak mungkin ayah mobil kan? Ayahnya mobil kan nggak mungkin. Tapi ketika mobil ayah, nah bagaimana cara merangkainya? Nah nanti di dalam level 2 kita langsung bisa buka, itu namanya frase idofi. Jadi belum kalimat, nggak apa-apa. Karena minimal susun itu baru frase. Frase itu apa? Frase itu kalimat yang belum sempurna. Nah, sedangkan kalimat itu minimal ada subjek dan predikat. Jadi sambil kita nanti mencoba-coba, meskipun belum diberikan materi, akhirnya kita belum lihat modulnya, belum tahu kalimat itu bagaimana. Tapi ketika kita pengen mencoba, maka akan saya bantu. Clue-nya apa? Membuat kalimat itu. Nah, sekarang baru yang disebutkan frase nggak apa-apa. Frase idhofi ya. Yaitu gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu makna. Nah, jadi mobil ayah. Maknanya mobil milik ayah atau mobil untuk ayah. Bisa juga mobil dari ayah. Nah, nanti di materi frase idhofi akan dijelaskan. Di tengah-tengah kata itu, gabungan dua kata itu agak ada makna film. Nah, rumus praktisnya. Kok film itu? Filimin. Nah, kita kan sudah kemarin mendengar kata depan ya. Fi itu di atau pada, li itu untuk atau milik, min itu dari. Nah, itu membuktikan bahwa itu adalah frase idhofi. Jadi kira-kira kalau saya rotu abin atau saya rotu al-abbi. Jadi ketika membuat frase idhofi, yang kata pertama tidak boleh menggunakan alif lam. Kata yang kedua itu kasroh. Dan sebaiknya menggunakan al. Meskipun nanti pada prakteknya ternyata ada beberapa tidak al. Tapi lebih banyak pakai al. Nah itu sudah dapat clue-nya kan? Frase ya, tapi ya belum kalimat ya. Nah ini, meskipun kita belum belajar ke situ, ketika saya jelaskan akan mengerti nanti untuk diterapkan yang lain. Nah, ini contohnya adalah mobil ayah. Kira-kira tengah-tengahnya mengandung kata apa? Mobil ayah. Sayyaratul abi. Sayyaratul abi. Mobil milik Mobil ayah. ayah. Berarti ya li ya di dalam. Nah, itu adalah frase. Masih frase. Kecuali kalau kita tambahkan predikat. Sayyaratul abi amamal baiti. Nah, apa artinya Pak Habib? Mobil abi. Mobil Amama apa abi, Ustaz? amama itu di depan, imam. Ya, kata depan Oh, kemarin sudah baru disinggung. Tapi itu materi ada di level amanah 2. situ kan? Ya, amamal baiti di depan Di depan rumah. rumah. Saya rotul abi hunaka. Hunaka itu apa? Di mana? Di sana. Oh, di sana. Nah, atau kalau mau ditambahkan di mana, kata tanya malah justru sudah selesai juga. Ya, tapi kata tanya harus di depan. Aina sayyaratul abi. Nah, apa artinya itu? Di mana mobil abi? Iya, sahih. Ya, jayid. Jadi seperti itu ya. Kalau mau membuat kalimat, tambahannya adalah berarti harus ada subjek dan predikat. Nah,
Kalau sayyaratul abi saja belum, tapi nggak apa-apa. Kita memang akan mempelajari frase juga, dan syarat kita menambah kosakata di sini adalah sudah dirangkai dengan kata lain. Jadi tidak seperti ketika level 1. Kalau level 1 kemarin kan merangkai huruf menjadi kata. Dia kata itu berdiri sendiri, nggak apa-apa. Karena namanya masih pemula ya, TK sampai kelas 3 SD itu level 1. Sekarang kita sudah meningkat. Nanti di level 2 ini kita seolah-olah atau materi ini sudah diperuntukkan mereka yang kelas 4 sampai dengan kelas 3 SMP, 4 SD sampai 3 SMP. Kita sudah meningkat nih, level 2 nih. Artinya sudah main frase dan kalimat. Nah, itu target kita ya. Sudah mengenal dan mengerti, familiar dengan frase dan kalimat. Frase adalah kalimat yang belum sempurna, sedangkan kalimat itu sendiri nanti dibagi menjadi 2. Baik, yang lain silahkan dicoba lagi dengan kosakata yang berbeda. Di sini ada Pak Febrianto. Silahkan dicoba merangkai 2 kata minimal ya. 2 kata. Jalasa fi kursiyun. Jalasa fi Fi kursiyun. Nah, itu juga sudah bisa. Nah, ini malah 3 ya. Tapi penggunaan fi-nya itu boleh diganti ala. Ala, ya. Meskipun boleh itu, karena bahasa Indonesia kadang-kadang juga tidak harus di atas ya. Saya duduk atau dia duduk di atas kursi. Nah, ini sudah bentuk kalimat yang kedua, yaitu kalau yang pertama tadi kalimat verbal, mohon maaf, jumlah ismiyah, maka yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali selain kata kerja. Sedangkan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Pak Febri memilih kata jalasa. Nah, itu duduk. Siapa yang duduk, Pak Febri? Kalau saya apa Ustaz? Jalasa atau Nah, yang disebut jalasa tadi, kalau kita langsung buka ketemunya huwa, dia laki-laki. Jalasa alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Tapi kalau dia itu berdiri sendiri kalimatnya, sebaiknya untuk orang ketiga itu disebut namanya, siapa. Sebaiknya ya, tidak harus ya. Misalnya, jalasa Muhammad alal kursi. Tapi kalau dia itu kalimat rangkaian yang memang sebelumnya sudah menceritakan tentang Muhammad, itu nggak masalah. Jalasa alal kursi. Tapi kalau berdiri sendiri, sebaiknya khusus untuk orang ketiga, itu disebutkan namanya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau saya? Kalau dia perempuan pun itu sudah berubah untuk kalimat verbal ya, jumlah fi'liyah ya. Fi'ilnya, kata kerjanya harus berubah. Jalasat, tambahkan tak mati. Jalasat Fatimah alal kursi. Nah, sekarang kalau saya, yaitu jalastu. Saya sudah duduk di atas kursi. Nah, itulah kendalanya ketika kita mempelajari kalimat verbal. Harus merubah kosakata kata kerja yang sesuai dengan domirnya. Sedangkan kita belum sempat familiar domir, kita juga belum sempat mempelajari tasrif, perubahan bentuk kata kerja, kita belum sempat memfamiliarkan mana yang fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang, fi'il amr, kata perintah, maka kita harus belajar namanya, nanti diberikan shortcut. Agar apa? Agar kita bisa langsung praktek. Karena praktek itu adalah yang terbaik untuk menjaga kosakata kita atau memfamiliarkan kosakata yang sudah kita miliki. Itu dengan cara praktek itu lebih efektif ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa praktek kalau kita belum familiar dengan materi-materi tadi? Maka perlu nanti diberikan shortcutnya insya Allah besok. Jadi jalastu. Itu semua jalasa, ada jalasat, kemudian nanti juga ada jalastu, jalasna, jalastum, itu semua fi'il madhi, kata kerja lampau. Kalau mau diganti saya sedang duduk, itu nanti ajlisu. Alal kursi, di atas
kursi. Nah, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Baru 2 ini. Sebentar lagi nanti coba Bu Friska. Kemudian Bu Eliana ya. Bu Friska dulu, baru Bu Eliana mencoba merangkai kata yang ada. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung silahkan Bu Friska. Dicoba dulu, salah nggak apa-apa. Kita belum mulai belajar materinya ini. Tapi kalau langsung benar ya luar biasa. Gitu ya. Pasar buah. Kata Kemarin kan temanya tempat. boleh. Tafadholi. Mau membuat apa? Merangkai katanya mau bunyinya seperti apa? Kalimat bahasa Indonesianya dulu boleh. Stasiun kereta api. Stasiun dulu. Iya. Atau langsung stasiun kereta api. Kalau stasiun kereta api itu juga sama ya, masih frase. Stasiun bahasa Arabnya apa stasiun? Mustashfa. Mustashfa bermakna rumah sakit. Nah, keliru masih ketuker ya. Stasiun mahattoh atau mahattotun. Nah, jadi kita kenali dulu atau sudah familiar dengan kosakatanya baru kita rangkai. Yang kedua, kereta api. Apa kemarin kereta api? Apa makna kereta api? Kitoron. Kitoron itu kereta api ya. Jadi mahattotun itu stasiun, kitoron itu kereta api. Nah, kita mau bikin frase atau langsung kalimat? Kalau bikin frase saja, boleh. Disambung, silahkan. Tadi ciri-cirinya kata yang pertama nggak boleh alif lam. Dan tidak boleh tanwin. Kata yang kedua harus kasroh. I bunyinya. Coba dirangkai. Lebih baik pakai al, kata yang kedua. Kata yang pertama nggak boleh al dan tanwin. Muhattatu al-kitori. Naam, sahih. Mahattotu al-kitori. Atau disambung bunyinya mahattotul kitori. Nah, itu stasiun kereta api. Kalau kita mau buat kalimat, tinggal ditambahkan kata yang lain lagi. Misalnya kata sifat, luas. Ada yang tahu luas? Wasi'atun. Karena mahattotun itu mu'annas. Nanti kan belajar sampai ke situ ya. Gitu. Atau jauh. Ba'idatun. Ba'idah. Karena yang dilihat mahattohnya, bukan kitornya. Kata yang pertama itu yang menentukan dia muzakkar atau muannas nanti, tapi kita belum belajar sampai ke situ. Yang penting kita mencoba dulu merangkai. Ibu Eliana silahkan dicoba. Uridu an azhab ilal bahri. Baik, syukran. Ini sama seperti Pak Febri ya. Jadi kalimat verbal. Uridu. Apa uridu itu? I want. An, to. Jadi kalau ada dua kata kerja digabung, itu berarti harus ada kata hubungnya yaitu an. Kebetulan memakai adhaba. Kalau sudah mengerti kata kerjanya, ini sama-sama kata kerja, maka tinggal tambahkan an. Uridu, saya ingin. An itu tambahan kata hubungnya. Adhaba itu pergi. Ila itu ke bahri. Al-bahri itu laut ya, atau ke laut ya. Saya pengen pergi ke laut. Nah, itu bisa ya jadi kalimat verbal atau jumlah ismiyah. Nah, terakhir dicoba Miss Isti, sudah siap? Ana dirasa al-Arabiyah. Itu bukan sih. Nah, ana dirasa Dirasa al-Arabiyah.
Nah, ana Kata ya? dirasah al-arabiyah. Itu sudah benar ya. Jadi ini malah sudah merubah kata kerja menjadi kata kerja yang dibendakan. Jadi boleh, itu nanti yang disebut shortcut ya, tapi besok ya saya jelaskannya ya. Nah, ini kebetulan ketemu kata itu ya, langsung bisa ya. Jadi tanpa harus ana adrusu. Kalaupun tanpa ana, adrusu al-arabiyah yang dimaksudkan sudah al di sini adalah al-lughah, atau mau dua-duanya disebutkan boleh. Adrusu al-lughah al-arabiyah, ana adrusu lughah arabiyah, itu bisa diganti cukup dengan ana dirasah al-lughah al-arabiyah, ana dirasah al-arabiyah. Nah, enaknya bahasa Arab nanti di situ ya. Ketika sudah tahu shortcut jalan pintasnya, maka kita tidak harus mengerti atau memahami tasrif dulu untuk bisa berbicara. Kita sudah bisa langsung praktek dengan siapapun, termasuk dengan orang Arab, ketika kita sudah bisa membuat kalimat. Tentunya kosakata kita jangan terbatas sedikit, karena nanti balik ditanya kita bingung gitu kan kalau sama orang Arab kan. Yang kedua, jika kita melatih latihan familiar ya, familiar baik dalam mendengar maupun dalam mengucapkan. Karena semakin kita ketemu praktek orang aslinya, maka dia akan berbicara dengan cepat. Yang kedua, kadang-kadang nanti dia juga akan sadar atau tidak sadar menggunakan bahasa amiyah, sukiyah, yang sering digunakan di orang-orang umum, kecuali orang-orang yang terpelajar di posisi kita sedang di sekolah, di kampus, atau di kantor ya, mereka akan bahasa fusha. Tapi ketika hanya berbicara non formal dengan teman atau dengan siapapun yang baru dikenal, bisa jadi dengan bahasa amiyah atau sukiyah. Nah, itu hanya ada sedikit perubahan-perubahan sedikit lah. Nah, jadi kalau sudah level 3 itu sudah pertengahan, saya kira tidak ada masalah ya, tidak terlalu sulit. Tapi kalau masih level 2 dengan orang Arab asli mungkin masih sulit. Ya paling tidak nanti selesai level 2 kita praktek sama orang yang di pesantren sudah setahun, sudah 2 tahun, itu sudah lumayan untuk membiasakan familiar pendengaran kita dan pengucapan yang lebih cepat. Nah, baik. Tadi sudah ada contoh langsung ya dengan shortcut jalan pintas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau ini intinya berarti sudah bisa merangkai kata. Karena memang itu nanti aktivitas kita. Nah, bagaimana kita membuat komitmen satu hari itu minimal 5 kosakata, tapi dirangkai dengan kata yang lain agar kita lebih mudah mengingat sekaligus rangkaian kata itu, baik frase maupun kalimat. Minimal frase ya, seperti tadi ya. Misal kalau frase itu contohnya adalah frase sifat, contoh lain. Kalau tadi frase idhofi ya, kalau frase sifat itu disebut frase wasfi kalau di kampus di UIN atau di sastra Arab UGM atau kampus-kampus yang lain, itu disebut frase wasfi, yaitu kata benda yang dirangkai dengan kata sifat. Sebagai contoh, masjid kabir atau masjidun kabirun. Itu masjid yang besar. Jadi tengah-tengahnya mengandung makna yang. Kalau tadi, filimin, di pada, fi itu kan di atau pada, li itu milik atau untuk, min itu dari. Nah, itu mengandung tengah-tengahnya, maka dia adalah frase idhofi. Nah, sedangkan frase wasfi atau frase sifat ini, dia mengandung makna tengahnya adalah yang. Misalnya, anak yang soleh, waladun solihun, mobil yang baru, sayyaratun jadidatun. Nah, nanti kalau materi modulnya sudah dibagikan, itu bisa dibuka sendiri contoh-contoh di situ. Tapi kita nggak usah khawatir, perkembangan kita saya tidak akan batasi ya. Tapi dalam tahap Zoom meeting, saya tetap akan bertahap pelan-pelan, menunggu yang paling lambat. Menunggu yang paling lambat, tapi dengan waktu yang kita batasi. Misalnya level 2 ini kita harapkan awal April kita sudah selesai. Sehingga Ramadan kita sudah bisa masuk level 3. Harapannya itu ya. Jadi, kalaupun lambat, tapi sudah tahu lah batasannya lambatnya seperti apa gitu ya. Saya akan ikuti yang paling lambat. Nah, itu. Jadi, tenang saja, santai, pelan-pelan, tapi pastikan apa yang sudah disampaikan, kalau nggak mengerti ditanyakan.
Nah, begitu. Jadi itu. Ya, clue-nya yang pertama tadi sudah disampaikan, untuk merangkai kata menjadi kalimat ada subjek dan predikat. Yang kedua, kalau dia itu kata benda, maka diawali dengan al. Kecuali subjeknya ya, maksud saya ya. Atau kata yang pertama. Diawali dengan al, kecuali dia nama orang, nama tempat, atau ada kepemilikan. Ya, exception itu nggak banyak. Kalau kita mau nambahkan kepemilikan nih, misalnya, rumah itu kan al-baitu. Kita ganti menjadi rumahku. Menjadi baiti. Nah, nggak boleh al-baiti. Gitu. Baiti, hunaka. Rumah saya ada di sana. Tapi kalau tidak ada kepemilikan, al-baitu hunaka. Rumah itu ada di sana. Rumah ini ada di sana. Nah, jadi beda ya ketika ada kepemilikan khususnya yang tipe 1. Sampai di sini silahkan dulu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, prakteknya kita sudah mulai ditingkatkan, bukan hanya diri sendiri, tapi juga langsung dengan benda mati, silahkan percakapan dengan orang yang belum bisa, dan satu lagi ditambah teman selevel. Sesama kita boleh kalau mau japri, mau menanyakan sesuatu, silahkan. Langsung dipraktekkan sesuai dengan materi yang sudah ada. Yang kedua, targetnya ya tadi ya, jadi bukan hanya praktek, tapi kita juga punya target, 2 bulan selesai, atau awal April, mudah-mudahan level 2 sudah selesai, dan setiap hari kita berupaya menambah kosakata kita 5-10. Jadi 5 dengan catatan itu sudah terangkai dengan kata yang lain dan punya makna. Kalaupun nanti kita salah merangkai atau belum punya makna, nanti akan dibantu. Silahkan nanti dikirim ke grup WA. Saya maunya 1 pekan sekali, setiap hari Kamis saja. Nah, paling lambat kan hari Kamis ya. Boleh, silahkan ya. Tapi tanggung masing-masing ya. Artinya tanggung masing-masing begini. Kalau benar-benar itu bisa sudah kita familiarkan, nggak apa-apa. Langsung kirim 5 kali 5. Misalnya. Berarti 10. Hari Kamis. Atau 5 kali 7. Juga silahkan. Usahakan itu benar-benar sudah kita familiarkan. Agar apa? Agar benar-benar level 2 ini kita nanti selesainya bisa standar ya, standar minimal. Kalau mau di setiap hari Kamisnya, karena kita yang lainnya lupa atau belum sempat mengirim, nggak apa-apa. Atau malah mau diawalkan, kosakata-kosakata yang sudah duluan kemarin difamiliarkan sudah awal, dirangkai menjadi frase, dikirim. Nah, boleh. Startnya hari Ahad saja nggak apa-apa. Hari Ahad kan hitungannya 1. Berarti setiap Ahad sampai Kamis, kita mengirim minimal 5 kali 5, berapa itu? Sudah 25 gitu. Nah, itu sudah luar biasa. 2 bulan, artinya 8 pekan, itu berarti sudah 200 rangkaian kata. Berarti minimal kita sudah ada 400 kosakata, itu berarti memang sudah dia standar minimal lulus level 2 dengan kriteria A. Gitu ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Saya tidak sarankan setiap akhir bulan. Tapi kalau setiap akhir pekan di hari Kamis silahkan. Untuk bahan kita di Zoom meeting. Ketika ditanya sesuai dengan yang sudah distorkan, difamiliarkan setiap hari Kamis, ya langsung bisa respon. Jadi bukan mengirimkan kosakata yang tidak kita familiarkan. Yang kedua, usahakan diketik. Kenapa? Itu sangat berpengaruh. Atau ditulis di kertas. Kita punya bloknot masing-masing kosakatanya. Kenapa? Itu akan mempengaruhi ya saraf motorik kita, itu akan bekerja lebih banyak daripada kita hanya kopas. Meskipun kopas boleh. Diperbolehkan. Tapi dengan ketik atau menulis kosakata yang kita storkan di grup WA, ya, sehari 5, kalikan berapa hari itu minimal kan? Atau per hari, silahkan juga boleh
dikirim, nanti yang akan dibahas untuk tema-tema materi pada saat Zoom, modal kosakata kita masing-masing bisa berbeda, tidak masalah. Tapi kalau mau kebetulan sama atau mau diurutkan dengan materi yang ada di modul juga silahkan. Jadi tidak ada paksaan. Kenapa demikian? Karena saya melihat beberapa kelas sebelumnya mempunyai kreativitas yang berbeda-beda. Tapi saya sudah memberikan standarnya, ya, standarnya berapa. Kemudian bagaimana cara merangkainya. Nah, gitu. Nah, yang terakhir continuing, ya, seperti yang kemarin dalam rumus itu ya, istiqomah. Continuing dan istiqomah. Artinya jangan berhenti sebelum selesai. Kalau level 2 ini sudah selesai, standarnya itu sudah insya Allah seperti yang kuliah bahasa Arab 3-4 semester. Nanti materinya. Tapi kita belajarnya lebih singkat, lebih praktis dibanding mereka yang belajar di sekolah, madrasah, atau di kampus. Gitu. Artinya, yang di kampus pun itu sebenarnya mereka mengulang juga seperti kita, level 1 dan level 2. Sama, mengulang seperti SD dan SMP. Nah, nanti ketika level 3 berarti kelas kita sudah aliyah. Daripada kita harus sekolah di aliyah 3 tahun, lebih baik selesaikan level 3 di Arabik. Nah, kan waktunya lebih singkat, yang kedua biayanya juga lebih murah, dan yang ketiga belajarnya lebih praktis insya Allah. Saya kira demikian ya clue-nya yang harus kita coba terapkan di level 2 ini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan pengembangannya nanti dipersilakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya nanti. Pak Habib ini yang standby. Ustadz, Silakan. Ya. misalnya kita mau cari yang di Google Translate, itu kenapa apa sih beda-beda ya? Misalnya tadi mau nyoba misalnya rumahku istanaku, kan kalau misalnya tanpa Google Translate kan langsung aja kan berarti baitun janati, baitun jannah, baitul jannah. Nah, Ya. terus tapi begitu di Google Translate itu al-bait apa sih ada tadi pakai al-bait malah al-baiti al-said. Ya. Itu kayak mana ya cara kita tahu ini Google Translate-nya benar apa enggak? Baik, jadi sama ya seperti website-website yang ada ayat Al-Quran, menjelaskan sesuatu teori, kalau tidak ada dasar Al-Quran atau hadisnya, maka referensinya itu sulit dipertanggungjawabkan. Sama, Google Translate ini kita nggak tahu mazhabnya ikut mazhab kamus mana. Nah, kemarin sudah diberikan kamus Al-Ma'ani ya. Nah, itu mungkin itu akan lebih mudah. Tapi kamus pun, sekali lagi, kamus itu sangat original. Dia tidak menggunakan panduan materi seperti halnya buku-buku kaidah bahasa Arab. Yang kedua, Google Translate ataupun buku-buku yang beredar luas, tidak semuanya mengikuti atau mengacu dengan kaidah bahasa Arab fusha. Tapi kalau yang kami sampaikan dalam modul, itu semuanya bahasa Arab fusha, termasuk yang dibahas dalam Zoom meeting. Artinya, ya mereka selama ini dipahami orang, akan dipakai. Jadi sumber-sumbernya pun kita tidak bisa tahu ini dari mana, gitu ya. Nah, ketika sudah merangkai frase, tidak semua kamus itu ada. Gitu ya. Tapi ada kamus yang bisa sampai memberikan contoh frase juga ada. Nah, kalau kamus itu jelas, contoh kamus Al-Munawwir misalnya, nah itu berarti sudah sesuai dengan kaidahnya. Tidak mungkin dia melenceng dari yang lain. Kalau kamus-kamus yang memang digunakan, yang familiar, yang kita kenali ya, mafhum ya, yang kita pahami memang dia digunakan untuk referensi banyak mahasiswa ataupun santri di pesantren gitu. Jadi itu
mereka hanya menambahkan kosakata yang ada, kemudian dikeluarkan dalam bentuk apapun. Itu bisa. Jadi kalau Google Translate atau kamus, kita tidak bisa berharap lebih dengan frase dan kalimat. Kadang-kadang kalimatnya pun bisa beracak, meskipun mendekati benar gitu ya, mendekati benar. Tapi ada juga mungkin yang benar ya, karena kita tidak mengerti acuannya. Nah, nanti kita bisa coba besok kalau sudah sambil berjalan, kalimat apa kita cek gitu ya, nggak apa-apa itu. Kalau mau ditanyakan di grup WA boleh. Ini ngambil dari Google Translate ya. Kalau di Zoom meeting begini kan kita belum bisa tampilkan. Nanti di grup WA boleh. Ini saya ngambil dari Google Translate dengan contoh seperti tadi. Rumahku, istanaku misalnya. Nah, kan kita tahu dulu bahasa Arabnya rumah apa. Kalau dia pakai kepemilikan, nggak mungkin dia menggunakan al. Tapi kalau hanya rumah itu istanaku, berarti dia malah kalimat. Nah, bisa jadi al-baitu baru istanaku. Apa istanaku? Kalau surgaku jannati. Istanaku kerajaanku, gitu misalnya. Nah, itu. Jadi contohnya seperti itu. Kalau dia sudah meningkat kita harapannya ke frase atau ke kalimat, maka tidak bisa berharap penuh dengan Google Translate ataupun kamus. Jadi lebih baik mengikuti apa yang diajarkan dalam materi. Kalau mau buka buku-buku yang lain atau kitab-kitab bahasa Arab, kita punya, misalnya bisa download, tapi itu jelas ya siapa penulisnya, siapa pengarangnya, kemudian dia memang menjelaskan, menyampaikan bahasa Arab fusha, saya kira itu bisa dipakai. Justru itu yang bisa dipakai ya untuk acuan kita merangkai. Tapi kalau kita dari Google Translate ya hanya sedapatnya saja. Kadang-kadang belum menggunakan kaidah yang diberikan. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan tambahan atau yang lain boleh. Ustaz. Nah, silakan Pak Febri, Pak Habib, Bu Friska. Kalau saya masih bingung ini sih terkait dengan shortcut sama perubahan-perubahan itu. Mungkin karena baru ini ya, baru maksudnya memfamiliarkan, jadi kadang-kadang kayak masih bingung gitu gimana biar kalau gabungkan yang berubah-berubah itu. Baik, jadi di madrasah memang jarang dijelaskan. Kita baru bisa menguasai itu atau minimal mengenali itu ketika kita mempelajari wazan atau perubahan pola kata. Nah, wazan itu nanti rumus akan membantu kita untuk memilih kata yang bisa menggantikan kata kerja tanpa harus merubah bentuknya. Karena kalau kita menggunakan kata kerja seperti contoh tadi dalam jumlah fi'liyah atau jumlah atau kalimat verbal, kan kita harus mengikuti zomirnya. Yang kedua kita mengikuti ini lampau, sekarang akan datang atau kata kerja atau kata perintah. Nah, itu kan bentuknya selalu berubah. Maka ada pilihan perubahan bentuk yang disebut tasrif. Salah satunya dia masuk ke dalam wazan atau perubahan pola kata yang bisa menggantikan kedudukan kata kerja tersebut tanpa harus melihat siapa yang melakukan. Jadi cukup tambahkan zomirnya. Saya kasih bocoran satu ya. Tadi Miss Isti tadi menyebutkan darosa. Sebenarnya dari kata darosa. Dirosah itu dari kata darosa. Ya, dari kata darosa. Itu adalah belajar. Kemudian tadi ada juga yang menyebutkan zahaba. Zahaba itu apa? Zahaba itu pergi, ya kan? Kemudian tadi Pak Febri saya juga ingat menyebutkan jalasa. Itu duduk. Nah, ini memang nanti materi terakhir yang paling sulit ya, untuk merubah tasrifnya, bentuknya harus bagaimana. Tapi kalau kita sudah bisa mengatasi yang paling sulit, kira-kira yang mudah jadi gimana? Jadi sangat mudah ya. Kalau yang sulit saja sudah bisa kita atasi, maka yang mudah jadi sangat mudah. Karena bahasa Arab memang mudah, jadi jangan dianggap bahasa Arab susah. Bahasa Arab sangat mudah. Nah, itu tinggal dimasukkan wazan fa'il contohnya. Salah satu ini, shortcut pertama ini, yang akan membantu kita memudahkan. Ya,
Wazan fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku artinya. Caranya bagaimana? Ya sama seperti yang disebut tadi, fa'il. Berarti ada tambahan alif, di huruf yang pertama tambahkan alif. Di huruf yang kedua itu dikasrohkan, huruf yang ketiga dimatikan. Kebayang nggak? Zahaba, pergi. Huruf yang pertama tambahkan alif, huruf yang kedua dikasrohkan, huruf yang ketiga dimatikan. Jadi apa? Kan kita sudah terbiasa di level 1. Zahib, betul. Jadi zahib itu artinya apa? Sama, pergi, tidak merubah makna. Ana zahib, saya pergi. Huwa zahib, dia pergi. Anta zahib, kamu pergi. Nggak pernah berubah kan? Berubahnya kapan? Berubahnya ketika dia membedakan laki dan perempuan. Dan itu sangat mudah. Tambahkan tak marbutoh. Kira-kira gimana Pak Habib? Kalau jadi tak marbutoh, anti zahibah. Sohih, langsung bisa kan? Anti zahibah ilas suq. Kamu pergi ke pasar. Anti zahibah ila madrasah. Nah, Fatimah zahibah ilal mustashfa. Fatimah pergi ke rumah sakit. Ini kita belum belajar level 2 loh ya. Kita belum dapat modulnya. Tapi sudah terbantu sekali kan? Gimana Pak Habib? Lebih mudah nggak kira-kira? Lebih mudah kalau ada shortcut-nya. Ini baru shortcut yang pertama. Nanti ada shortcut yang kedua. Lebih mudah lagi. Gitu. Nggak usah mikirin laki perempuan. Kira-kira milih yang mana kalau ada yang paling mudah? Pasti akan memilih yang mudah. Nah, tapi sekali lagi kalau kita untuk mempelajari agama, tetap tasrifnya dipelajari. Tapi bagi kita yang hanya sekedar ingin bisa lancar conversation, dengan shortcut saja sebenarnya sudah selesai. Selama kita kosakatanya banyak, sudah tahu shortcut jalan pintasnya membuat kalimat, maka itu sudah bisa untuk keliling jalan-jalan ke pesantren, jalan-jalan ke kampus-kampus ada bahasa Arab, untuk ke Arab Saudi, dengan catatan tadi ya, kita praktek membiasakan dulu secara bertahap diri sendiri, benda mati orang yang belum bisa, teman selevel, orang yang lebih pandai, baru nanti bulan ke-6 selesai, kita umroh. Jadi dari sekarang, disiapkan itu. Atau nanti kita, kemarin ada juga salah satu peserta bahasa Arab kita ya, alhamdulillah sudah hafizah 30 juz, baru saja menikah, dipertemukan jodohnya dengan asli Mesir. Jadi bukan hanya alumni Kairo, bukan hanya alumni kampus Timur Tengah, tapi memang ternyata asli sana juga. Nah ini nanti bisa kapan-kapan kita ajak. Tapi nanti ya, jangan buru-buru ya. Nah jadi kita punya tahapan progres yang harus jelas dijaga. Meskipun pelan, tapi usahakan sesuai dengan ininya, tracknya ya. Jangan tahapannya, maksud saya jangan sampai kita nanti terlewatkan. Baik, yang lain silakan. Satu lagi, Pak Habib. Kata Boleh? kerja itu rata-rata 3 huruf ya, tetap bagaimana tuh biasanya? Baik, nah itu yang paling banyak. Jadi kosakata terbanyak di dalam bahasa Arab itu 3 dan 4. Itu kalau nanti kita mempelajari lebih dalam, istilahnya sulasi warubai, gitu ya. Untuk teman-teman yang mau ngajar bahasa Arab di kampus, di pesantren, itu mengenal istilah itu. Jadi bentuk 3 dan bentuk 4. Tapi ketika kita hanya untuk sekedar bisa berbahasa Arab, nggak mengerti istilah-istilah itu juga nggak apa-apa kok. Artinya sudah sah. Yang penting kita bisa lancar berbahasa Arab. Nanti kapan-kapan kita undang teman-teman kita yang di Saudi, ada yang dosen. Sebelum ke sana tapi ini dulu, alumni kita dulu ya. Mungkin tahapannya seperti itu ya. Kalau sudah level 3 masuk, kita alumni Timur Tengah, alumni Arabik, kemudian teman-teman Indonesia yang ada di sana, kemudian juga orang yang mukim di sana. Nah, nanti dia akan menjelaskan perbedaannya dengan Amiyah, lebih sering seperti apa gitu kan.
Nah, ketika memang sudah kita lancar, langsung sama orang sana kita undang juga untuk berbicara dengan kita. Ada yang sudah bisa bahasa Indonesia juga, ada yang sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, ini. Kalau dia sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia, berarti kitanya harus di standar minimalkan dulu level 4-nya gitu ya. Demikian. Silahkan. Yang lain kalau masih ada pertanyaan. Yang lain. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Tanya Ustaz. Ya. Tadi yang kosakata minimal 5 itu udah jadi frase ya Ustaz ya? Maksudnya kata benda semua atau kata kerja kata benda atau gimana Ustaz? Ya, minimal frase. Jadi sudah rangkaian. Jadi sekaligus kita menyetorkan kalau satu kosakata misalnya kolam, pena. Langsung saja pena berwarna merah, kolam ahmar. Nah, boleh. Jadi kita dapat 2 kan? Kolam aswad, pena hitam. Tapi jangan yang nomor 1 kolam ahmar, nomor 2 kolam aswad, 3 kolam azraq, jangan. Ganti kosakata yang lain. Artinya kosakata yang utama jangan diulang. Itu. Kalau bisa juga kosakata yang kedua juga jangan diulang. Itu ya. Meskipun bisa kolam ahmar, yang kedua kitab ahmar juga gitu. Nah, itu. Masjid kabir, contohnya masjid yang besar, itu kan frase. Tapi kalau mau kalimat sebenarnya sangat mudah. Ketika ketemu kata sifat, kata bendanya tambahkan al masjid kabir. Masjid itu besar. Ketika masjid kabir saja berarti masjid yang besar. Nah, kita sudah bisa membedakan nih yang frase sifat masjid kabir. Huruf belakangnya dimatikan nggak apa-apa. Atau nggak usah pakai harokat nggak apa-apa. Kita sudah sambil langsung praktek di situ. Gitu ya. Kalau ada yang nggak ngerti artinya nanti biar tanya sendiri di grup ini apa ini misalnya gitu ya. Jadi kita biar interaktif juga bertanya. Nah, kalau mau dibuat kalimat tinggal ditambahkan al masjid kabir. Gitu. Kalau mau frase idhofi atau kata majemuk seperti contoh tadi, misalnya khotamudz dzahabi, cincin emas. Kemudian fulusul kirtosi. Apa fulusul kirtosi itu? Ada yang tahu? Uang kertas? Nah, uang kertas. Kira-kira tengahnya dari kata apa itu? Apa? Mengandung kata apa? Uang kertas itu tengah-tengahnya mengandung kata apa? Untuk menguji itu frase idhofi, tesnya adalah tengah-tengahnya ini. Ya. Dari min. Okay. Ya. Min. Jadi kalau ada min atau filimin film tadi, insya Allah itu benar. Dia adalah frase idhofi. Nah, ini yang disebut rumus-rumus. Tidak ada di tempat lain itu, buku-buku yang saya lihat jarang ya, ditampilkan rumus-rumus bagaimana kita untuk menguji, ngetes itu. Karena nanti kalau kuliah ke Saudi atau Timur Tengah, dulu yang saya alami di Sudan ya. Ketika tes ke Sudan, meskipun saya nggak jadi kuliah di Sudan, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang bisa berangkat ke Timur Tengah, ke Arab Saudi melalui Arabic Club. Gitu. Karena saya dulu nggak jadi ke sana. Yang pertama ditawarkan kuliah ke Madinah. Gitu. Itu tesnya, atau dia menguji kita dengan cara seperti tadi. Nah, kalau kita nggak tahu jalan pintas atau rumus-rumusnya, maka kita tidak mengerti. Bahkan di situ jebakan-jebakan, mana yang tidak termasuk frase idhofi, mirip semua itu. Kalau kita tidak bisa menguji film tadi, maka bisa terjebak asal seolah-olah dia frase idhofi ternyata bukan. Nah, nanti sampai seperti itu, ini bagi yang mau kuliah ke Timur Tengah atau ke Arab Saudi ya, kadang-kadang muncul seperti itu. Bahkan tes hiwarnya, percakapannya juga demikian langsung sama saat itu ya, sama Syekh di sana, Kedubes Sudan waktu itu. Nah, sekarang mungkin bisa via Zoom dan seterusnya. Nanti kita dengarkan cerita teman-teman kita ya. Ada yang berkas dulu, ada yang dari Indonesia dulu, ada yang ternyata di sana, mohon maaf ini. Kalau belum selesai level 2, mohon maaf maksud saya, baru selesai level 2 saja, itu tidak cukup untuk kuliah ke Timur Tengah meskipun lulus. Kemarin ada yang lulus di Depak ya, karena di Depak kan standarnya bukan bahasa Arabnya mumtaz, tapi yang lain-lain sudah bisa masuk, ya sudah bisa berangkat. Apalagi yang lain-lain nilainya karena jelek,
Maka yang agak lumayan masuk. Itu kemarin ada. Sampai di sana ternyata harus dimatrikulasi lagi. Dan ternyata kursus bahasa Arab di sana 3 kali lipat lebih mahal daripada di sini. Itu contoh yang di Mesir, di Libya gitu ya. Kemarin cerita seperti itu. Harus matrikulasi selama 6 bulan. Sedangkan yang bisa diselesaikan di sini sampai level 4, alhamdulillah tidak perlu matrikulasi. Langsung dia bisa mengikuti perkuliahan. Kan sayang buang waktu setengah tahun ya. Dan beasiswanya belum bisa keluar. Nah, ini contoh-contoh ketika nanti ada putra-putri kita, saudara kita, teman-teman kita yang mau kuliah di sana, itu bahasa Arabnya lebih baik dituntaskan saja. Nggak harus di Arabik maksud saya. Dimanapun, jangan merasa sudah lulus. Gitu ya. Ketika tesnya lewat, depak. Tapi kalau tesnya lewat ke Dubes, mudah-mudahan ya sudah standar minimal. Baik, yang lain ada? Tinggal 2 menit. Kalau tidak ada, al-waktu nufatil ila akhina, Habib Nasution, likhtitam al-liqa fi hadas sobah. Fadol? Jazakallah khair Ustaz. Kalau atas materinya gimana tuh bahasanya tadi? Ala darsi atau alal madah. Alal madah. Atas materi. Alal madah. Syukran jazilan alal madah al-lughah al-arabiyah fi hadas sobah. Terima kasih atas syukran kathiran, boleh juga. Terima kasih banyak alal madah atas materi al-lughah al-arabiyah fi hadas sobah, materi bahasa Arab maksudnya ya. Wa nastamir liqa'ana fi yaumis sabt atau fi fursatil atiyah juga boleh seperti yang kemarin. Sesuai bakunya boleh, ditambahkan variasi masing-masing juga silahkan. Besok latihan Miss Isti ya. Kita bergantian. Nanti disampaikan. Besok jam 5:30 ya. Mudah-mudahan Ustadz Rokib bisa bergabung ya besok ya, karena untuk pengantar awal saya masih harus bantu di sana. Mohon maaf selesainya 5:25 baru selesai sholat subuh. Kalau beliau besok berkenan bergabung, insya Allah ya baru bisa 5:30 langsung. Jadi setelah nanti Miss Isti buka, saya bantu moderatornya ya, bagaimana kita bisa interaksi. Tapi kalau belum bisa bergabung besok, mungkin pekan depan. Tafadhol. Ustaz, mohon maaf, apakah hasil rekaman setiap Zoom meeting bisa dibagikan supaya kita bisa review gitu? Kadang kan kalau nyatet atau ingat suka kelewat-lewat gitu. Mungkin bisa di-upload di link drive atau apa gitu. Siap, baik, nanti masuk direkod sama Miss Isti itu sudah. Nanti kalau mau dijadikan satu ya materi, nanti kita bantu insya Allah. Sudah di YouTube kok, yang di-share sama di YouTube-nya bisa di-download juga. Oh iya. Nah, nanti bisa langsung di YouTube-nya, di-download dulu, jangan lupa like, subscribe-nya juga. Silakan. Tafadhol, Pak Habib. Ya. Syukran jazakallah Ustaz. Haya nahtim liqa'ana fi hadha sobah bi qiraah doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.